Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al 'ilmana khalisan liwajhikal karim waftah 'alaina bifadhika al-mubin. الآن ننتقل إلى درس جديد وهو درس عن المطلق والمقيد. Ada yang disebut dengan mutlak, ada yang disebut dengan muqayyad. Mutlak itu sesuatu yang lepas, tidak ada ikatan. Kalau muqayyad berarti terikat. Ta'riful mutlaq. Al-mutlaqu lughatan diddul muqayyad. Mutlak secara bahasanya adalah diddul muqayyad, lawan dari yang terikat, muqayyad. Wastilahan, secara istilah maknanya adalah mutlak itu adalah ma dalla 'alal haqiqati bila qaidin. Sesuatu yang menunjukkan hakikat tanpa adanya ikatan. Ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Fatahriru raqabah, maka hendaklah dia membebaskan hamba sahaya min qabli an yatamassa, sebelum keduanya saling berhubungan. Ini berkaitan dengan ayat zihar. Jadi ada hal yang perlu dicatat. Ada kemiripan antara am dan khas dengan mutlak dengan muqayyad. Banyak orang yang ragu ini am atau mutlak ya. Jadi mutlak itu biasanya ada di am itu, sebagaimana kita ketahui dia adalah lafaz yang menghabiskan semua jenisnya dia. Jadi dia habiskan semuanya, itu disebut dengan yastaghriqu jami'al afrad, menghabiskan semua jiwa. Maka itu disebut dengan am. Sedangkan mutlak dia di satu sisi dia bahagian dari am, tapi di sisi yang lain dia adalah sebenarnya kata para ulama dia adalah bahagian dari khas. Bagaimana seperti itu? Dan salah satu ciri-ciri am adalah dia berkaitan dengan afrad, dengan jiwa. Sedangkan dengan a'yan, dengan pribadi-pribadi, itu disebut dengan am, lafaznya am. Sedangkan sesuatu yang berkaitan dengan ahwal, kondisi, maka itu termasuk mutlak. Dah. Kalau dia berkaitan dengan ashkhas atau a'yan, orang-orangnya, menghabiskan seluruh orang-orang, berarti itu masuk pembahasan am. Tapi kalau dia berkaitan dengan ahwal, ini salah satu cara untuk membedakan antara am dengan mutlak. Ahwal, kondisi, maka dia termasuk pembahasan mutlak. Maka hendaklah dia membebaskan seorang budak min qabli an yatamassa, sebelum mereka kedua-duanya berhubungan. Ini berkaitan ayat ini dengan ayat zihar. Bagi suami yang menzihar istrinya, maka dia berkewajiban untuk memerdekakan seorang budak. Bagaimana caranya dia sesuai itu yang am? Karena di sini maka hendaklah dia membebaskan seorang budak. Sahih ya? Seorang budak berarti dia kan budak yang mana? Yang ini bisa, yang ini bisa, yang ini bisa, yang ini bisa, sahih ya. Tapi dia khusus untuk yang berkaitan dengan budak saja. Kondisinya adalah al-raqabah, budak. Maka dia termasuk pembahasan mutlak, bukan am. Kalau am itu yastaghriqu jami'a al-ashkhas. Fakharaja biqaulina ma dalla 'alal haqiqati, dan keluar dari pembahasan kita yang dimaksud dengan ma dalla 'alal haqiqah, apa yang tidak termasuk. Yang tidak termasuk adalah al-'am. Kenapa? Karena am ini li'annahu yadullu 'alal 'umum, karena am ini menunjukkan sesuatu yang umum, la 'ala mutlaqil haqiqati faqat,
Nah, dia tidak cuman menunjukkan mutlaknya sebuah hakikat. Dah, berarti kalau mutlak itu para ulama mengatakan dia dari satu sisi dia adalah berkaitan, dan biasanya pembahasan mutlak dan muqayyad berada sesudah pembahasan am dan khas. Di kebanyakan buku usul fiqh pembahasan mutlak dan muqayyad berada di sesudah pembahasan am dan khas. Kenapa? Karena ada wajah tasyabuh antara am dan khas dan mutlak dan muqayyad, dan banyak orang yang ragu. Nah, cara membedakannya salah satunya adalah kalau am itu dia menghabiskan seluruh jenisnya, tapi kalau raqabah itu dia berkaitan dengan sebuah ahwal, kondisi. Kondisinya di sini adalah perbudakan. Itu ya. Nah, biasanya kalau am itu sifatnya adalah syumuli. Afwan. Kalau am itu sifatnya adalah syumuli, menyeluruh, sedangkan mutlak ini adalah badali, ada cari pengganti yang lain, kalau tidak ada ini bisa yang ini, seperti itu ya. Itu disebut dengan mutlak. Wa kharaja biqaulina bila qaidin al-muqayyad, berarti tidak termasuk pembahasan mutlak di sini, pembahasan al-muqayyad, muqayyad. Ta'riful muqayyadi, ma huwa al-muqayyad? Al-muqayyadu lughatan ma ju'ila fihi qaidun min ba'irin wa nahwih, sesuatu yang dijadikan qaid, ikatan, min ba'irin, untuk mengikat ba'ir, unta atau yang sejenisnya. Berarti mutlak itu sesuatu yang tidak terikat, kalau muqayyad sesuatu yang terikat. Wastilahan, apa secara istilah makna dari muqayyad ini? Ma dalla 'alal haqiqati biqaidin, sesuatu yang menunjukkan hakikat tapi memakai qaid, ikatan. Yang sederhananya seperti tadi tuh. Jadi kalau am itu dia syumuli, sifatnya syumuli. Kalau mutlak itu dia sifatnya badali. Yang satu lagi kalau am dia berkaitan dengan ashkhas, kalau mutlak dia berkaitan dengan ahwal, kondisi. Baik. كقوله واصطلاحا ما دل على الحقيقة بقيد، كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. Fatahriru raqabatin mu'minah, maka hendaklah dia memerdekakan raqabah, hamba sahaya, mukminah, yang mukmin. Ini baik laki-laki atau perempuan. Fa kharaja biqaulina qaid al-mutlaq, berarti ketika kita membahas pembahasan muqayyad, berarti kita bukan sedang membahas pembahasan mutlak. Mutlak tidak termasuk ke pembahasan al-muqayyad. Al-amalu bil mutlaq. Nah, bagaimana hukum menjalankan mutlak? Kalau misalnya kita menemukan dalil mutlak, bagaimana hukum menjalankan dalil mutlak ini? Yajibul amalu bil mutlak, maka wajib beramal dengan sesuatu yang mutlak, dalil mutlak, ala itlaqihi, sesuai dengan dalil mutlak itu, illa bidalilin yadullu ala taqyidihi, kecuali ada dalil yang menunjukkan pengikatannya, sama dengan am dan khas. Bagaimana cara beramal dengan umum? Wajib beramal dengan umum sampai kita menemukan dalil khas. Kalau menemukan dalil khas, maka kita wajib mengamalkan dengan yang khas. Sama dengan ini,
dia wajib beramal dengan mutlak illa bidalilin yadullu ala taqyidihi, kecuali ada dalil yang menunjukkan pengikatannya. Limadha? Lianna al-amala binususil kitabi wa sunnati wajibun ala ma taqtadihi dilalatuha. Karena beramal dengan nas kitab dan sunnah wajib sesuai dengan yang ditunjukkan, sesuai dengan yang diminta oleh dalalah ayat tersebut atau hadis tersebut. Hatta yaquma dalilun ala khilafi dhalik, sampai ada dalil yang menunjukkan hal yang berbeda. Berarti wajib beramal dengan mutlak kecuali mendapatkan dalil yang berbeda, yaitu dalil yang mengikatnya. Baik. Al-an idza warada nassun mutlaq wa nassun muqayyad, madza naf'al? Idza warada nassun mutlaqun wa nassun muqayyadun wajaba taqyidul mutlaqi bihi in kana al-hukmu wahidan wa illa amila bikulli wahidin ala ma warada alaihi min itlaqin aw taqyid. Nah, wa idza warada nassun mutlaq, kalau seandainya kita menemukan nas mutlaq, wa nafsun muqayyad, dan ada nas yang mengkaitkannya, apa yang kita lakukan? Wajaba taqyidul mutlaqi bihi, maka kita wajib beramal dengan dalil yang muqayyad. In kana al-hukmu wahidan, apabila hukumnya adalah satu. Wa illa amila bikulli wahidin ala ma warada alaihi min itlaqin aw taqyid. Nah, apabila hukumnya tidak satu, maka harus kita beramal dengan setiapnya sebagaimana yang terdapat di dalam dalil tersebut, baik itu dalilnya mutlak atau muqayyad. Bagaimana penjelasannya? Misalu ma kana al-hukmu fihima wahidan. Contoh yang hukumnya satu. Dia dua dalil tapi hukumnya satu. Qauluhu ta'ala fi kafarati az-zihar, berkaitan dengan masalah kafarah zihar. Apa itu zihar? Zihar adalah orang yang menyerupakan punggung ibunya dengan istrinya, punggung istrinya dengan ibunya, maka dia wajib membayar kafarah zihar. Apa kafarahnya? Awal ayatnya adalah walladzina yudhahiruna min nisaihim, orang-orang yang menzihar wanita-wanita mereka, yaitu istri-istri mereka, thumma ya'uduna lima qalu, kemudian mereka bertaubat, lima qalu, terhadap apa yang mereka katakan, fatahriru raqabah, maka dia wajib memerdekakan raqabah, min qabli an yatamassa, sebelum mereka saling berhubungan lagi. Di surat Al-Mujadilah ayat 3, wa qawluhu fi kaffarati al-qatli, di sini di ayat yang pertama ini fatahriru raqabah, maka hendaklah dia memerdekakan seorang budak. Budaknya mana? Mau laki-laki atau perempuan, muslim atau non muslim, maka mutlak. Wa qawluhu fi kaffarati al-qatli, dan firman Allah Ta'ala dalam masalah kafarah al-qatal, kafarah membunuh, fatahriru raqabatin mu'minah, maka hendaklah dia, di dalam surat An-Nisa ayat 92, fatahriru raqabatin mu'minah, maka hendaklah dia memerdekakan seorang budak yang mukmin, baik laki-laki atau perempuan. Fal hukmu wahidun, hukumnya satu. Apa itu? Tahriru raqabah, sama-sama berkaitan dengan memerdekakan budak. Fayajibu, karena di ayat pertama dia lafaznya adalah mutlak, yang kedua ada tahriru raqabatin mu'minah, diikat dengan kata-kata mu'minah, yajibu taqyidul mutlaqi fi kaffarati az-zihar,
maka di kafarah zihar juga wajib ditaqyidkan, diikatkan lafaz tahrir itu dengan kata-kata mukminah. Kenapa? Karena pembahasannya adalah sama, yaitu tahriru ar-raqabah, memerdekakan budak. Sama-sama pembahasannya adalah pembahasan memerdekakan budak. Fayajibu taqyidul muqayyadi al-mutlaqi fi kafarati az-zihar, maka wajib mentaqyidkan, mengikat mutlak dalam kafarah zihar yang di ayat Mujadilah ayat 3 tadi, bil muqayyad, dengan lafaz muqayyad, fi kafarati al-qatli, dalam kafarat membunuh. Wa yushtaratu al-iman, berarti harus syaratnya harus beriman budak yang dimerdekakan tersebut. Fir raqabah, dalam penghambasaan itu, fi kullin minhuma, baik dalam jadi harus syaratnya beriman, budak itu syaratnya harus beriman di dalam dua masalah tadi, fi kullin minhuma, di setiap masalah yang dua tadi, yaitu dalam kafarah zihar dan kafarah membunuh. Karena ada ayat yang mengikatnya, maka kita wajib beramal dengan sesuatu yang diikat. Wa misalu ma laysa al-hukmu fihima wahidan. Nah, contoh yang hukumnya dua permasalahan hukumnya berbeda. Apa yang kita lakukan? Maka kita berjalan dengan sesuai dengan ayat, dalil, setiap dalilnya kita jalankan sesuai dengan yang diminta. Qauluhu ta'ala, contohnya adalah was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka hendaklah kamu memotong tangannya. Potonglah tangan kedua-duanya. Wa qauluhu fi ayati al-wudu, dan firman Allah Ta'ala dalam ayat wudu, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, maka cucilah wajah kalian dan tangan kalian ilal marafiq. Nah, di sini hukumnya berbeda. Fafil ula al-qat'un, di ayat yang pertama itu berkaitan dengan memotong tangan bagi orang yang mencuri. Wa fi tsaniyah ghaslun, dan yang kedua, sedangkan ayat kedua ini berkaitan dengan yang tangan tadi itu berkaitan dengan mencuci tangan ketika berwudu. Jadi pertama masalahnya adalah masalah memotong tangan, yang kedua masalahnya adalah masalah mencuci tangan. Kalau yang tadi sama hukumnya sama, dia pembahasannya apa itu? Memerdekakan budak. Maka wajib diikat sesuatu yang terlepas, yang bebas itu kita ikat dengan ayat yang mengikat. Kalau ini karena pembahasannya berbeda, hukumnya berbeda, dia sama-sama tangan, berkaitan dengan tangan, tapi karena hukumnya berbeda, yang satu memotong, yang satu mencuci, maka fala tuqayyadul ula bitsaniyah, maka tidak diikat ayat yang pertama dengan ayat yang kedua, bal tabqa ala itlaqiha, tapi dia tetap sesuai dengan mutlaknya ayat tersebut. Wa yakunul qat'u minal qu'i mifsali al-kaf, dan memotong tangan itu, ini cara pengerjaan potong tangan itu bagaimana caranya? Yakunu al-qat'u minal ku', memotong itu mulai dari ku'. Ku' itu adalah pergelangan tangan. Bayangkan pergelangan tangan kita, di situ ada tulang-tulang dua tuh ya. Nah, cara pelaksananya adalah ditarik tangannya, yang pergelangan tangan tuh sama yang ini pergelangan tangan, terbayang pergelangan tangan tuh ya, ditarik telapak tangan keras-keras, dengan tangan yang satu lagi ditarik ke arah yang berlawanan sampai nanti krek. Nah, terbayang kalau misalnya kita ada bahagian ayam yang kita pisahkan di sendi-sendinya itu tuh, kita tarik sampai dia terpisah dari kunci-kuncinya. Sudah terpisah dia dari kuncinya, baru dipotong. Sesudah dipotong nanti dimasukkan ke minyak sehingga darah itu berhenti. Begitu cara pelaksanaan potong tangan itu. Wa yakunul qat'u minal ku'i, dan pemotongan tangan itu dari ku', dari pergelangan tangan, yaitu mifsal al-kaf, persendian al-kaf,
telapak tangan. Wal ghaslu ilal mirfaq, dan mencuci tangan tetap sampai ke al mirfaq, al marafiq, sampai ke siku. Baik. Idza kana 'indakum su'al yumkin an tas'aluni. Nantaqil ila mabhathin jadid. Al-mujmal wal mubayyan. Al-mujmal wa al-mubayyan. Ta'riful mujmal. Ma huwa al-mujmal? Al-mujmalu lughatan al-mubham wal majmu'. Mujmal itu adalah mubham, sesuatu yang masih dikeragui, masih abu-abu istilahnya. Masih abu-abu, masih dikeragui, itu disebut dengan mubham. Wastilahan, dan sedangkan secara istilah mujmal itu adalah ma yatawaqqafu fahmul muradi minhu ala ghairihi, yang terhenti pemahaman terhadap sesuatu ala ghairihi, berkaitan dengan yang lain. Jadi untuk memahami sesuatu ini harus ada sesuatu yang menjelaskannya. Imma fi ta'yinihi ada kalanya di ta'yinnya, dijelaskan sesuatu itu, au bayani sifatihi, atau dijelaskan sifatnya atau caranya, au miqdarihi, atau ukurannya yang dijelaskan. Yang berarti sesuatu yang terhenti pemahaman terhadap sesuatu ala ghairihi, berkaitan dengan hal yang lain, berarti ada hal yang lain yang harus menjelaskan hal yang masih dikeragui ini. Imma fi ta'yinihi, ada kalanya untuk menjelaskan hal yang dikeragui itu, au bayani sifatihi, atau menjelaskan gambarannya, deskripsinya, au miqdarihi, atau ukurannya. Misalu ma yahtaju ila ghairihi, contoh sesuatu yang butuh kepada yang lainnya, fi ta'yinihi, dalam menjelaskan hal yang dikeragui itu tersebut. Qauluhu ta'ala, contohnya adalah firman Allah Ta'ala, wal mutallaqatu, wanita-wanita yang ditalak, yatarabbasna bi anfusihinna, harus menunggu mereka salasata quru, selama 3 kali quru. Nah, apa maknanya quru? Fa innal qur'a lafzun mushtarakun bainal haidhi wat tuhri. Quru itu adalah lafaz yang mushtarak, yang sama pemakaiannya, bainal haidhi, antara haid, wat tuhri, dan tuhur, suci. Fayahtaju fi ta'yini ahadihima ila dalil, maka butuh untuk menjelaskan makna dari quru tadi, butuh kepada penjelasan ila dalil, kepada dalil. Nah, maka disitulah perbedaan hukumnya nanti. Kalau menurut mazhab Imam Hanafi, makna dari quru itu adalah haid. Sedangkan menurut mazhab Imam Syafi'i, makna dari quru itu adalah tuhur, berarti 3 kali suci. 3 kali suci. Kalau misalnya ada seorang wanita yang diceraikan sama suaminya ketika dia dalam keadaan suci, berarti itu suci pertama itu sudah langsung terhitung. Habis itu dia haid, suci dia lagi, berarti sudah 2 kali sucinya. Haid dia, suci dia lagi. Habis yang suci dia yang kali ketiga, maka dia boleh habis masa iddahnya dan dia boleh menikah dengan laki-laki yang lain. Al-an wa mithalu ma yahtaju ila ghairihi fi bayani sifatihi, dan contoh sesuatu yang butuh kepada yang lain dalam menjelaskan deskripsi, gambaran tentang hal yang dikeragui tersebut. Wa aqimus shalah, maka dirikanlah salat.
kata-kata salat, kaifiyahnya salat itu, fa inna kaifiyata iqamatis salah, bagaimana cara mendirikan salat itu adalah majhulah, sesuatu yang tidak diketahui, masih buram gambarannya, maka dia butuh dijelaskan caranya, deskripsinya, bagaimana cara pelaksanaan salat. Tahtaju ila bayan, harus dijelaskan. Wa mithalu ma yahtaju ila ghairihi fi bayani miqdarihi, sesuatu yang butuh kepada yang lain untuk menjelaskan kadarnya, miqdarihi, kadarnya, ukurannya. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa atuz zakah, dan bayarkanlah, tunaikanlah zakat. Fa inna miqdaraz zakah, maka ukuran zakat al-wajibah, fa inna miqdaraz zakatil wajibati majhulun, ukuran zakat yang wajib itu majhul, tidak diketahui, maka yahtaju ila bayan, harus dijelaskan. Apa yang dijelaskan? Ukurannya, kadarnya, kadar pembayaran zakat. Itu disebut, yang tadi disebut dengan mujmal, sesuatu yang masih abu-abu, masih digeragui. Jadi ada yang mirip-mirip, ada yang am dan khas, ada yang mutlak dan muqayyad. Sekarang ada mujmal dan mubayyan. Ta'riful mubayyan, ma huwal mubayyan? Al-mubayyanu lughatan ta'rifu al-mubayyan, al-mubayyanu lughatan, apa itu mubayyan? Al-mudharu wal mudah. Al-mudhar, sesuatu yang ditampakkan, wal mudah, sesuatu yang dijelaskan. Wastilahan, nah jadi itu mubayyan, ma yufhamul muradu minhu, sesuatu yang dipahami maksud darinya. Imma bi aslil wad'i, ada kalanya dengan asal penamaannya kita sudah tahu maksudnya, au ba'da at-tabyin, atau sesudah dijelaskan baru kita tahu. Misalu ma yufhamu al-muradu minhu bi aslil wad'i, sesuatu yang dipahami maksudnya dengan aslil wad'i, dengan asal penamaan benda tersebut, dari awalnya kita sudah tahu maksudnya, itu disebut dengan yang bi asli al-wad'i. Lafzu sama, sama, langit, al-ard, jabal, adl, zulm, sidqun. Fahadhil kalimat, fahadhil kalimatu, kata-kata ini, wa nahwuha mafhumatun bi aslil wad'i. Ketika orang mengatakan sama, langit, sudah bisa dipahami langsung, berarti mafhumatun bi asli al-wad'i, dari awal penamaannya seorang sudah paham. Ketika orang mengatakan sama, maka orang langsung memahami. Itu yang disebut dengan asli al-wad'i. Wala tahtaju ila ghairiha fi bayani ma'naha, maka dia tidak butuh kepada yang lain fi bayani ma'naha, untuk menjelaskan maknanya. Wa mithalu ma yufhamul muradu minhu ba'da tabyin, sesuatu yang dipahami maksudnya sesudah dijelaskan, berarti dijelaskan dulu baru dipahami. Apa itu contohnya? Contohnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa aqimus salata wa atuz zakah, dan dirikanlah salat, bayarkanlah zakat, tunaikanlah zakat. Kan ini bagaimana cara melaksanakan salat, bagaimana penunaian zakat ini caranya, berapa kadar pembayaran zakat, ini sesuatu yang mubham, sahih ya, afwan, sesuatu yang mujmal, na'am, yang mubham, yang belum jelas, maka perlu dijelaskan. Fa innal iqamata, maka pelaksanaan tersebut, wal itya, afwan, wa ita, afwan, nulis itya, wa ita, ata yu'ti ita, wal ita, fa innal iqamata wal ita'a kullun minhuma mujmalun. Iqamah dan ita, melaksanakan salat
dan ita. Kalau ada orang mengatakan aqimus shalah, kerjakanlah salat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Bagaimana cara mengerjakan salat? Bagaimana cara menunaikan zakat? Berapa kadar yang akan dikeluarkan? Nah, fa innal iqamah, mendirikan salat, wal ita, dan membayarkan zakat, kullun minhuma mujmal, kedua-duanya adalah sesuatu lafaz yang mujmal, walakinna syari'a bayyanahuma fasara lafzuhuma bayyinan ba'da tabyin. Maka tapi Allah menjelaskan syari', man asyari' Allah. Bayyanahuma, Allah menjelaskan kedua-duanya cara melaksanakan sholat, kadar zakat. Fasara lafzuhuma bayyinan, maka akhirnya karena sudah dijelaskan, jadilah lafaznya itu bayyinan, jelas. Ba'da tabyin, sesudah dijelaskan. Nah, bagaimana cara hukum al-amalu bil mujmal? Bagaimana hukum melaksanakan mujmal ini? Kalau kita menemukan dalil mujmal dia, bagaimana caranya kita melaksanakan ini? Yajibu 'alal mukallafi aqdul azmi, maka wajib bagi seorang mukallaf aqdul azmi, memasang azam, 'alal amali bil mujmal, untuk melaksanakan sesuatu yang mujmal, hatta hasala bayanuhu, sampai datang penjelasannya, sampai datang kepada dia penjelasannya, sehingga dia ketika dia meninggal sebelum melaksanakan yang mujmal ini, kalau tidak dapat sama dia dalil mubayyannya, maka dia tetap terhitung melaksanakan ketaatan kepada Allah walaupun dia belum melaksanakannya. Makanya itu perlunya niat, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Anwa'u al-bayan. Bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan li ummatihi, kepada umat beliau, jami'a syari'atihi, sesuatu yang tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an maka dijelaskan di dalam hadis. Jami'a syari'atihi, Rasulullah SAW menjelaskan kepada umatnya semua syariat Allah Ta'ala, usulaha wa furu'aha, hatta tarakal ummata ala syari'atin bayda. Rasulullah SAW menjelaskan semua syariat, baik itu asal usulnya syariat dan furu' syariat, hatta tarakal ummah, sehingga beliau meninggalkan umat ini ala syari'atin bayda, di atas syariat yang putih, yang sudah jelas semuanya, naqiyatan, yang murni, lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya, maksudnya saking terang benderangnya, walaupun malam jadi tapi tetap seperti siang, saking terang benderangnya, karena semua hal sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang dibutuhkan umat pasti sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yatrukil bayana 'indal hajati ilaihi abadan. Dan Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan penjelasan terhadap sesuatu ketika dibutuhkan. Wa bayanuhu sallallahu alaihi wasallam, bayannya Rasulullah SAW, penjelasan Rasulullah SAW, imma bil qawli, ada kalanya dengan qaul, dengan perkataan, au bil fi'li, kadang-kadang Rasulullah SAW menjelaskan sebuah perkara dengan perbuatan, au bil qawli wal fi'li jami'an, atau justru dengan kata-kata dan perbuatan. Misalu bayanihi bil qaul, contoh keterangan Rasulullah SAW dengan qaul, dengan kata-kata. Ma huwa al-misal? Ikhbaruhu an ansibatiz zakah, kabar dari Rasulullah SAW tentang nisabnya zakat. Nisab itu adalah
kadar minimal yang mewajibkan seseorang untuk membayarkan zakat. Kadar minimal harta, baik itu pertanian, nanti banyak macam-macam zakat harta ya. Kadar minimal harta yang mewajibkan zakat itu disebut dengan nisab. Wa maqadiriha, dan ukuran zakat, kama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima saqatis sama'u al-ashru, sesuatu yang diairi dengan air, dengan hujan. As-sama di situ artinya hujan. Al-ashru, maka wajib membayarkan zakat 1/10 dari hasil panen pertanian. Ini berkaitan dengan zakat hasil panen pertanian. Bayanan limujmali qawlihi ta'ala, ini menjelaskan sesuatu yang mujmal dari firman Allah Ta'ala, wa atuz zakah, maka bayarkanlah zakat, tunaikanlah zakat. Berapa yang akan zakat pertanian yang akan dibayar? Fima saqatis sama'u al-ashru, tanaman yang diairi dengan air hujan, maka di situ ada zakat 1/10 dari hasil panen pertanian. Wa mithalu bayanihi bil fi'li, adapun contoh keterangan Rasulullah SAW dengan perbuatan, qiyamuhu bi af'alil manasiki amamal ummati bayanan limujmali qawlihi ta'ala, wa lillahi 'alan nasi hajjul baiti. Pelaksanaan Rasulullah SAW terhadap manasik, rangkaian ibadah haji dan umrah, amamal ummah, di depan sahabat beliau, bayanan itu adalah sebagai keterangan limujmali qawlihi ta'ala, untuk sesuatu firman Allah yang masih mujmal, yang masih belum jelas cara tata pelaksanaannya, maka dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan perbuatan. Kadzalika salatuhu al-kusuf ala sifatiha hiya fil waqi', dan demikian juga ketika Rasulullah SAW melaksanakan salat kusuf, ala sifatiha hiya fil waqi', cara pelaksanaannya, sifah itu tuh deskripsinya, gambarannya, hiya fil waqi', dalam kenyataan. Ini adalah bayanun. Jadi ketika Rasulullah SAW mempraktekkan cara melaksanakan salat kusuf ketika terjadi kusuf gerhana matahari. Nah, ketika Rasulullah SAW melaksanakan rangkaian ibadah itu, pelaksanaannya untuk ketika ada gerhana matahari, ketika itu kusuf gerhana matahari, khusuf gerhana bulan, maka itu adalah bayanun limujmali qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah penjelasan dari sesuatu yang mujmal, dari sesuatu yang masih abu-abu, masih sesuatu yang dikerhagui. Hadisnya Rasulullah SAW, fa idza ra'aitum minha syai'an fasallu, apabila kalian melihat kusuf atau khusuf, fasallu, maka salatlah kalian. Bagaimana cara pelaksanaan salatnya? Maka dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Praktek yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika terjadi kusuf ketika itu adalah bayan dari hadisnya Rasulullah SAW ketika menjelaskan, menyuruh para sahabat untuk melaksanakan salat kusuf dan khusuf. Wa mithalu bayanihi bil qawli wal fi'li, contoh keterangan Rasulullah SAW dengan kata-kata dan perbuatan adalah bayanuhu kaifiyatas salah, keterangan Rasulullah SAW tentang tata cara salat. Fa innahu kana bil qawli kama fi haditsil musii
kama fi hadisi al-musii fi salatihi haitsu qal. Maka ini adalah fa innahu kana bil qaul. Nah, di sini ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang cara sholat, maka beliau menjelaskan dengan qaul, kata-kata, kama fi hadisil musii fi salatihi, seperti ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada orang yang buruk dalam melaksanakan sholatnya, haitsu qala, di mana Rasulullah SAW mengatakan, idza qumta ila sholati fa asbighil wudu thumma istaqbil qiblata fakabbir. Apabila kamu ingin berdiri untuk salat, fa asbighil wudu, asbagha yusbighu atimma, maka sempurnakanlah wudu, thumma istaqbilil qiblah, kemudian menghadaplah ke kiblat, fakabbir, dan bertakbirlah. Maka ini adalah penjelasan tentang cara sholat dengan qaul. Wa kana bil fi'li aidan, dan Rasulullah SAW juga menjelaskan tata cara pelaksanaan sholat bil fi'li, dengan perbuatan, kama fi hadisi Sahl bin Sa'd as-Sa'idi, sebagaimana diceritakan dari hadis Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu anhu. Ini perbuatan Rasulullah SAW. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW qama 'alal minbar, beliau berdiri di atas minbar, fakabbar, takbir beliau, takbir untuk salat, fakabbaran nas. Maka ketika itu para sahabat juga takbir. Fakabbaran nasu wara'ahu, di belakang beliau orang-orang juga bertakbir. Wa huwa 'alal minbar, sedangkan beliau ketika itu berada di atas minbar. Wa fihi, dan di dalam hadis itu, wa fihi itu di dalam hadis ini, dia karena hadisnya hadis yang panjang. Summa aqbala 'alan nas, kemudian Rasulullah SAW menghadapkan wajahnya kepada orang-orang yang hadir ketika itu. Wa qala, beliau mengatakan, innama fa'altu hadza lita'tammu bi wa lita'lamu salati. Sesungguhnya saya melaksanakan tadi, maksudnya menaik ke atas mimbar takbir. Innama fa'altu hadza, sesudah salat Rasulullah SAW menghadap ke para sahabat ketika itu mengatakan, fa innama fa'altu hadza, sesungguhnya saya melaksanakan ini lita'tammu bi, agar kalian menjadikan saya imam. Lita'tammu, itamma ya'tammu tuh menjadi makmum, kalian menjadi makmum. Ta'tammu bi, kalian menjadikan saya ini sebagai imam dan kalian makmumnya. Wa lita'lamu salati, dan agar kalian mengetahui salatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha haditsun muttafaqun alaihi. إلى هنا إذا كان عندكم سؤال يمكن أن تسألوني. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.